Hey guys, terima kasih ya sudah klik video ini. Sebelum memulai ceritanya, gue tuh mau tanya nih ke kalian. Menurut kalian, enak gak sih tinggal serumah tapi belum menikah? Hayo, gue sih udah tau lah jawabannya. Biar gampang begituan kan? Maksud gue tuh dari ruang lingkup yang lainnya cuy. Jadi yang akan gue bahas adalah bagaimana rasanya hidup bersama dengan kekasih atau biasa kita menyebutnya living together dan apa sih pro dan kontranya? Di akhir video, gue tuh punya kisah dari temen gue yang udah pernah merasakan living together beberapa tahun. And you know what? Ada triknya loh, biar kalian bisa tinggal serumah, tapi aman, nyaman, dan gak diomongin orang. Terus, gimana sih triknya? Nah, itulah dia. Makanya, tonton sampai habis ya video ini, biar kalian tahu jawabannya dan mendapatkan insight-nya. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas. Let's check it out! Tinggal bersama sebelum menikah menjadi hal umum di Amerika Serikat. Ketika mencapai usia 30 tahun, sekitar 75% wanita tinggal bersama pasangan pria mereka. Menurut Susan Brown dari Bowling Green State University di Ohio, tinggal bersama sebelum menikah cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi dan finansial yang stabil. Mereka itu menganggap tinggal bersama adalah sebuah batu loncatan untuk menikah. Dalam laporan dari CDC, sebanyak 53% wanita yang tinggal bersama pasangan sebelum menikah ternyata adalah lulusan sarjana atau bahkan lebih tinggi. Sementara 30% lainnya hanya menyandang gelar diploma. Berbagi keuangan salah satunya. Ya, kalau berdua sih bakal terasa lebih ringan dalam pengeluaran uang. Ini merupakan alasan yang sering dilontarkan pasangan untuk tinggal bersama sebelum menikah. Dengan tinggal bersama, mereka itu bisa saling berbagi dan mengatur keuangan. Tentunya lebih hemat, karena bisa menggunakan uang yang tak terpakai untuk menabung dan investasi yang berguna saat masa depan. Tinggal bersama sebelum menikah juga diyakini sebagai penjajakan lebih dalam untuk saling mengenal karakter dan sifat. Pasangan yang melakukan ini sebetulnya sudah menjalin hubungan yang serius, tapi masih ingin mengetahui karakter masing-masing. Mereka tuh nggak ingin kaget dengan sifat asli pasangannya ketika sudah menikah. Sebab, saat berpacaran, seseorang tuh akan menyembunyikan karakter dan sifat aslinya. Sementara, tinggal bersama tuh akan membuka semua keaslian sifat seseorang. Namun, apakah setelah memilih untuk tinggal serumah sebelum menikah, dapat dipastikan akan menikah? Kebanyakan pernikahan di Amerika Serikat memang diawali dengan tinggal bersama sebelum ada status menikah. Sebab banyak pasangan menganggap tinggal bersama tuh adalah sebuah percobaan untuk memastikan apakah mereka nantinya tuh benar-benar bisa cocok setelah menikah. Meskipun pada akhirnya beberapa di antara mereka tuh justru bercerai setelah menikah. Hal ini dibahas oleh sebuah penelitian sekitar 20-30 tahun yang lalu. Mereka itu menyebutkan bahwa pasangan yang tinggal bersama sebelum menikah tuh cenderung cepat bercerai setelah benar-benar menikah. Selain komitmen, pasangan yang tinggal bersama sebelum menikah juga dinilai tidak menghargai hukum, agama, dan budaya. Dengan demikian, resiko perselingkuhan ketika mereka akhirnya menikah tuh cukup tinggi. Meski begitu, tidak semua sih pasangan yang tinggal bersama sebelum menikah akan bercerai ketika menikah. Hal itu kembali lagi dengan ikatan yang kuat antara pasangan. Pada akhirnya, pilihan untuk tinggal bersama sebelum menikah atau tidak kembali diputuskan oleh pasangan yang menjalankan sebuah hubungan. Sebagai orang yang berpengalaman bertahun-tahun living together, pelajaran yang temen gue dapat itu, kalau miskin jangan coba-coba, perlu uang untuk membeli kebebasan dan privasi. Kalau kalian tinggal bareng di kosan 700.000, ya siap-siap aja jadi bahan obrolan warga atau bahkan digerebek warga. Dulu nih ya, pas zaman kuliah, temen gue tuh anak direktur perusahaan sewa kosan yang suite di perumahan mewah. Sebulan kemudian, dia punya pacar dan pindah masuklah. Terus owner kosnya protes. Ya enggak lah, wong dia sewa kamar yang paling mahal kok. Apalagi kalau sudah tinggal di perumahan elit atau sewa apartemen. Itu nggak ada orang yang bertanya karena sudah nggak ngurusin kegiatan orang. Kalau bertanya pun ya cuman formalitas aja. Sudah tanda tangan kontrak, sewa 2 tahun, dan transfer sekian juta ke owner, masa manajemen tidak membolehkan? Kan kocak. Mindset masyarakat Indonesia itu, dia punya duit. Bedalah dari kita-kita. Selain itu, stereotip masyarakat tentang orang tinggal bareng itu tuh adalah orang-orang yang nggak jelas dan terjerumus kehidupan malam. Sehingga kalau ada yang ramah dan kelihatan sukses, tapi tinggal bareng, justru oke-oke aja. Intinya nih ya, masyarakat kita sok bermoral, tapi sebenarnya mudah disogok. Norma masyarakatnya aja sama seperti hukum, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Well, kita tuh semua tahu, setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya, tergantung bagaimana kita menyikapinya dan apakah kalian berani menjalaninya dengan segala rintangannya.
Menurut kalian gimana nih? Mau nggak tinggal bersama atau living together bareng kekasih sebelum menikah? Ceritain dong di kolom komentar, kita sharing-sharing aja yuk. Jadi sekian dulu ya videonya cuy. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Terima kasih juga yang sudah like dan subscribe. Kalau ada saran dan ide-ide cerita seru lainnya, silakan isi di kolom komentar ya. Nyalakan juga nih lonceng notifikasinya supaya kalian sama-sama tahu cerita dan informasi yang menarik dan tentunya menegangkan dari channel gue. Oke guys, tetap sehat dan semangat. Goodbye for now. Bye-bye.